Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Fahrul Riza di kanal Konsultan Riset. Hari ini kita masih akan membahas tentang topik ekonomi mikro. Kita akan membahas mengenai konsep marginal revenue dan marginal cost, di mana konsep marginal revenue dan marginal cost ini menjadi rumus utama bagi kita ketika ingin mencari profit maksimum di 4 jenis pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, topik pembahasan kita membahas mengenai marginal revenue dan marginal cost. Tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui cara menghitung nilai marginal revenue, kemudian kita mengetahui cara menghitung marginal cost, dan kita membuktikan marginal revenue dan marginal cost jika nilainya sama, itu merupakan kondisi profit optimum. Nah, berikut saya tampilkan ilustrasi bagaimana menghitung marginal revenue. Marginal revenue adalah tambahan pendapatan dari menambah satu unit quantity. Ya, jadi per satu unit quantity. Rumus marginal revenue dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu selisih total revenue dibagi dengan selisih Q, ya, selisih quantity. Nah, kalau kita lihat di tabel, ini kita punya urutan key dari 10, 20, 30, 40, sampai 50. Demikian juga harga yang kita lihat juga harganya berpola, ya, mengikuti banyaknya quantity. Nah, bisa kita lihat semakin banyak quantity yang ditawarkan, semakin rendah harganya. Mari kita hitung TR-nya. TR dari mana? TR itu dari 10 kali 500, dapatlah 5.000. Ya. Kemudian 20 dikali 450, dapatlah 9.000. Nah, di sini kita sudah bisa menghitung MR-nya. MR-nya apa tadi? Selisih total revenue dibagi selisih key. Selisih total revenue-nya adalah 4.000, ya, teman-teman, ya, 4.000. Kemudian selisih quantity-nya adalah 10. Maka kita bisa hitung 4.000 dibagi 10 dapatlah 400. Lanjut kita ke tahap berikutnya. Dari harganya 450 jadi 400, quantity naik dari 20 ke 30. Kita kembali bisa menghitung total revenue-nya, yaitu ini 9.000 dan ini 12.000. Nah, kita dapat lagi menghitung marginal revenue-nya, yaitu selisihnya 3.000, ya. 3.000 dibagi selisihnya ini 10. Begitu seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa sifat dari marginal revenue, dia akan mengalami penurunan dari tahap ke tahap. Awalnya marginal revenue kita 400, kemudian marginal revenue kita seiring dengan kita menambah produksi, marginal revenue kita menurun, ya, jadi 300. Kita tambahkan lagi marginal revenue kita, nah kembali lagi menurun jadi 200. Hingga kita tambahkan lagi dari 40 menjadi 50, menurun lagi menjadi 100. Nah, kalau ini kita tambahkan terus sampai ke bawah, maka itu bisa jadi marginal revenue kita akan negatif, yang berarti kita tidak ada untungnya lagi menambah produksi. Nah, ini adalah untuk model tabel, ya, teman-teman, ya. Nah, sekarang gimana model aljabarnya? Model aljabarnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus TR, di mana P dikali Q. Nah, dari situ kita turunkan delta TR kali delta, dari situ kita turunkan delta TR, kita turunkan terhadap delta Q, maka dapatlah P. Nah, namun untuk model aljabar ini kita akan bahas di kesempatan lain. Dan dalam hal ini kita hanya akan membuktikan lewat tabel dulu, ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Marginal cost, tambahan biaya dari menambah satu unit quantity. Nah, rumus MC adalah total cost dibagi dengan delta Q, ya. Kita lihat tabel di sebelah, ya. Posisinya sama. Q dari 10, 20, 30, 40 sampai 50. Dan di sini kita punya average cost atau AC, ya, harga biaya rata-rata. Dari 100, 150, 200 sampai ke 500. Maka kita bisa menghitung TC-nya. TC-nya adalah 1.000, 3.000, 6.000 sampai dengan 25.000. Dari mana? Dari Q kita kalikan dengan AC. Nah, kita lihat dari 10 ke 20 ada TC
dari 1000 ke 3000. Maka berapa selisihnya? Selisihnya adalah 2000. Selisih Q-nya berapa? Selisih Q-nya adalah 10. Maka kita dapatlah MC-nya 200. Demikian juga berikutnya, TC dari 3000 ke 6000, kita punya selisih TC adalah 3000. Kita bagi selisih Q adalah 10, jadi 300. Nah, bisa teman-teman lihat, kebalikan dengan marginal revenue, maka marginal cost itu kecenderungan dia mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Awalnya marginal cost kita adalah 200 ya. Kemudian kita tambah lagi marginal cost kita adalah 300 dan kita tambah lagi marginal cost kita jadi 600. Dan itu adalah sifat dari biaya. Biaya semakin kita tambah maka kenaikannya akan semakin tinggi ya. Selisih kenaikannya akan semakin tinggi. Sementara kalau revenue semakin kita tambah, maka selisih kenaikannya akan semakin turun. Nah, ini adalah model aljabarnya ya teman-teman ya. Model umum dari biaya adalah TC sama dengan A dikurang DQ plus CQ kuadrat. Nah, kalau kita turunkan MC, maka sama dengan min B plus 2Q. Nah, sekarang mari kita buktikan profit. Profit itu apa sih? Profit itu adalah total pendapatan dikurang total cost, bukan? Oke. Kemudian profit maksimum dicari dengan cara selisih terbanyak antara total revenue dikurang total cost. Nah, untuk mencarinya nggak usah repot-repot ya. Kita turunkan saja total revenue, kita turunkan terhadap Q, total cost kita turunkan terhadap Q juga. Maka jadilah MR dikurang MC harus sama dengan 0. Itulah dia ya. Jadi total jadi profit maksimum itu diperoleh ketika MR dikurang MC sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kita membuktikan marginal revenue sama dengan marginal cost itu adalah profit maksimum. Kita gabung tabel yang sudah kita buat sebelumnya, tabel TR dan tabel TC, lalu kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Pada saat kuantiti kita 10, maka total revenue kita adalah 5000. Ya, dari mana? 500 kali 10. Sebaliknya, ya, maka TC kita adalah 1000, yaitu dari 100 dikali 10. Maka kita dapatlah profitnya 4000. Kemudian di tahap kedua, kita mendapat profit sebesar 6000. Dari mana? Dari 9000 dikurang 3000. Demikian juga di tahap ketiga, 30 produksi, TR kita adalah 12000, TC kita adalah 6000. Nah, ternyata profitnya tetap sama 6.000. Nah, apa yang terjadi ketika kita masih bandel nih, kita tambahkan lagi Q-nya ke 40. Yang terjadi adalah total revenue-nya memang naik ke 14.000, tapi di sini total cost-nya pun naik cukup tinggi, cukup signifikan, sehingga hanya menyisakan profit kita adalah 2.000. Di sini bisa kita lihat, jika ditambahkan terus-menerus sampai ke 50, di sini misalnya, maka profit kita sudah negatif. Nah, kita bisa lihat kurva profit membentuk semacam parabola, ya, parabola terbalik, seperti huruf N, di mana profit itu awalnya naik, kemudian sampai puncaknya, akhirnya dia turun. Nah, puncak profit dalam hal ini adalah pada saat Q30, ya. Kenapa pada saat Q30? Karena setelah kita tambahkan lagi, jika kita tambahkan lagi setelah Q30, kita tambahkan ke 40, maka yang terjadi profitnya akan menurun. Nah, demikianlah kita lihat teman-teman, pada saat profit ini mencapai yang tertinggi, ya, maka kita lihat, kita bandingkan nilai MR-nya, MR-nya 300, MC-nya 300. Itulah mengapa kita bisa menyimpulkan kondisi profit maksimum dicapai pada saat nilai MR sama dengan MC. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dengan adanya tutorial singkat ini, walaupun secara sederhana, tapi paling tidak bisa diharapkan membuka cakrawala pemikiran kita. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari melihat video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Salam.